berapa lama abang jadi supir gitu? Kalau saya sih jadi supir medis ini sekitaran 2 tahun lebih gitu. 2 tahun ya. Terus abang ini udah penumpangnya sejauh apa? Sejauh saya sih yang paling jauh cuman kalau pakai aplikasi itu paling jauh tuh Singkawang ya. Singkawang ya bang. Terus cara abang dapat customer ini gimana bang? Kalau caranya sih kita pakai aplikasi bang. Kayak misalkan orderan terdekat, misalkan orangnya di sebelah sini, terus kita di sini, dia tuh orderan kita tuh masuk ke kita gitu. Eh, Menurut abang nih susah ada dapat customer gitu? Ya kalau sekarang sih susah bang, kalau dulu sih gampang lah ya, karena sekarang nih kebanyakan udah jadi sopir gitu lah. Oh, Kalau dulu sih sepi kan, orderan pula sopir-sopir tuh dulu tuh sepi gitu. iya. Kalau sekarang sih tambah ramai, jadi tuh penumpang tuh udah kayak jadi sopir juga gitu. Oh iya. Terus jadi gini bang, ini kami ini kan ada website platform gitu yang akan mempertemukan abang supir nih dengan calon customer gitu yang ingin berwisata gitu keluar. Nah menurut abang nih, abang tertarik gak dengan platform ini yang bernama Wisataku? Kalau misalkan kayak gini sih tertarik sih, apalagi kalau misalkan wisatanya tuh jauh-jauh gitu kan. Iya, Juga pendapatan kita tuh banyak gitu lah. iya bang, Nggak cuman main di dalam kota tok gitu lah. Kita tuh bisa juga main di luar kota kan. benar. Jadi tuh kalau misalkan memang bisa sih boleh lah. Terus apa harapan abang nih kalau Wisataku ini website platform ini terwujud gitu? Harapannya Harapannya bang? ya kayak yang tadi yang dibilang sih, kalau misalkan memang terwujud ya, kita sih nyaman juga, kita dapat lebih gitu, bukan dari Maximto gitu Pak, Nah, dan juga dapat dari aplikasi web ini kan. ya, Jadi tuh kita gampang gitu kan nyari uang lah sebenarnya, dapat tambahan gitu ya tambahan bang? lah gitu kan. Ya. Nama saya Yusriansa, biasa dipanggil Rian. Kesibukannya bawa travel, Terus abang jadi supir travel ini udah berapa lama bang? sekitaran setahun lebih lah, Bang. Setahun lebih ya. Terus abang udah ngantar penumpang gitu tuh udah kemana aja bang? Ke seluruh Kalbar lah, Bang. Seluruh Kalbar. Paling jauh di mana bang? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ya? Ah. Oh, iya. Terus cara abang dapat customer ini kayak mana sih bang? Ya, kita cari aplikasi dari aplikasi dari WA, Facebook dan kayak gitulah. Yang apa kok ini dari aplikasi lah ada. Terus ada kesulitan nggak kalau dapat customer ini? Biasanya sulit juga, Bang. Biasanya enggak. Kadang-kadang ada, kadang enggak itulah. Di sini kan kami ada website atau platform yang bernama Wisataku nih. Jadi ini website ini mempertemukan abang supir travel ini dengan calon customer yang ingin berwisata gitu bang. Menurut abang nih tertarik gak dengan website platform gitu? Tertarik. Tertarik lah ya. Tertarik. Ada gak harapan abang kalau hal ini terwujud gitu? Ada sih, Bang. Ada. Ya. Saya Hairul Huda, ya kesibukan sehari-hari ya sebagai ini, supir taksi online. Terus udah berapa lama abang jadi supir ini? Baru sih bang, baru 3 bulan. Baru 3 bulan Nah, ya? 3 bulan. Kalau ngantar penumpang nih udah sampai mana-mana ya bang? Sampai keluar kota pernah, sampai Ya. ke Purun. Purun ya? Purun. Paling jauh di Purun ya? Paling jauh ke Purun. Cara abang dapat customer ini kayak mana bang? Ya dengan itu aktifkan aplikasi. Aplikasi. Nah, Ada nggak kesulitan abang dapat customer gitu bang? ada sih untuk ketika low order gitu ya susah juga masuk orderannya gitu kan. Tapi kalau pas rame ya malah estafet gitu kan, selesai nurunkan dapat lagi, antar turunkan dapat lagi gitu. Kami di sini itu ada sebuah website gitu ya bang, yang akan isi ini mempertemukan abang supir gitu dengan calon customer kami ini yang ingin berwisata gitu bang. Nah jadi abang tuh bisa ngantar sampai customer ini keluar kota jalan-jalan gitu bang. Menurut abang nih abang tertarik nggak dengan kayak ini bang? Boleh, tertarik. Terus harapan abang gimana kalau hal kayak gini terwujud? Ya harapannya ya kalau sudah terwujud itu ya lancar aja gitu kan, orderannya lebih sering masuk kan gitu kan, jadi bisa meningkatkan pendapatan saya juga. Mengelola logistik ya, saya apoteker
ahli wajah melalui logistik di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Baik, Ibu seberapa sering Ibu melakukan wisata? Kalau untuk wisata sendiri, biasanya dalam setahun ada beberapa kali, 2 sampai 3 kali. Tetapi kalau untuk terkait sama pekerjaan itu bisa lebih dari 5 kali dalam setahun. Dalam setahun, oke baik. Nah, kalau kebiasaan berwisata itu apa aja sih? Dalam berwisata sendiri atau bersama orang lain, misalnya teman atau keluarga? Kalau wisata yang di luar tugas itu biasanya saya selalu bersama keluarga ya. Jadi saat wisata tetap bareng keluarga, jadi menyesuaikan juga waktunya. Misalnya ada long weekend, itu kita bisa jalan sekeluarga. Oke baik. Untuk persiapan wisata Ibu tuh gimana sih cara Ibu mempersiapkan rencana dalam berwisata? Yang pasti kita mapping waktu dulu ya, jadi semuanya bisa, jadi keluarga itu bisa, saya bisa, suami bisa, anak-anak juga bisa. Kemudian kita nentuin dulu nih kemana tujuan wisata yang akan dikunjungi, kemudian kita juga nyari tempat menginap seperti itu. Oke baik. Nah, kalau Ibu berwisata kan tentunya ada keluh kesah dalam persiapannya dong. Nah, apa saja sih keluh kesah atau kesulitan yang Ibu hadapi saat mempersiapkan rencana wisata? Biasanya kalau pas musim liburan itu ya, kita nggak kesulitan mencari tempat menginap yang sesuai sama keinginan kita. Oke baik. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu tertarik dengan platform seperti Wisataku ini? Kalau Ibu tertarik, bisa jelaskan kenapa? Oh ya, kalau memang mungkin ada aplikasi ini, mungkin akan lebih memudahkan ya kita untuk berwisata. Jadi udah lebih gampang untuk mencari destinasinya, kemudian di mana tempat menginapnya, seperti itu juga. Mungkin waktunya akan lebih simpel kita untuk mencari destinasi wisata. Oke baik. Nah, terakhir Bu, harapan dan pendapat apa Ibu jika platform seperti Wisataku ini akan bisa terwujud? Berharap sih kalau ini bisa terwujud ya, jadi memudahkan kami kalau melakukan wisata. Saya Ebony Sultan, kesibukan sehari-hari selain bekerja sipil, juga saya sebagai maksudnya ter-PNS juga ibu rumah tangga. Dan kemudian Tante biasanya sering wisata nggak sih? Tante frekuensinya seberapa sering? Boleh dikata sering ya, karena hobi saya memang suka mencari kesibukan di luar jam kantor, terutama tempat rekreasi yang baru-baru, kadang-kadang di dalam kota ataupun di luar kota. Suka coba tempat-tempat baru Ya, gitu. ada tempat yang baru gitu ya. Biasanya kalau Tante wisata tuh sendiri atau sama teman? Kalau sendiri nggak mungkin ya, kayaknya kalau berdua atau rame-rame itu kan lebih asik. Nah biasanya suka dadakan juga sama teman-teman. Kebanyakan sih dari teman luar ya, daripada teman kantor. Oh, teman komunitas. Iya, komunitas. Biasanya pas Tante mau melakukan wisata tuh gimana sih Tante perancangannya? Perencanaannya ya, kadang-kadang ada yang dadakan, tergantung sebenarnya kan. Kalau kawan ngajak umpama minggu depan kita jalan yuk, biasanya kan tertarik ya, daripada kita diem di rumah gitu, berarti saya oke kan aja. Kadang-kadang juga pakai mobil pribadi atau sewa bus. Ya paling jauh kalau sama teman-teman itu hanya ke daerah Singkawang aja sih, yang udah bisa PP. Pun minat paling hanya 1 malam. Pas biasa wisata tuh terutama rame-rame Tante, ada nggak sih kesannya misalnya? Pasti ada dong ya. Kalau kesannya, umpama kalau kita udah rame-rame ini kan pasti janjian ya. Yang molor waktu itu udah biasa. Indonesia ini kan suka ngaret, nah itu kadang-kadang bikin kesel. Harusnya berangkatnya awal bisa kesiangan. Harusnya sampingnya awal bisa siang. Dan kendalanya juga kalau udah kita pakai kendaraan umum, ini udah pernah terjadi, sewa bus, mogok. Berarti sudah menghabiskan waktu dalam perjalanan 2-3 jam. Otomatis kita untuk cari mobil pengganti. Pastinya udah sampai ke tempat rekreasi, udah kesiangan. Udah nggak nyaman. Lalu
Lalu kebetulan nih tante dari kami tim wisata aku kita lagi berencana membuat sebuah platform untuk integrasi dari kendaraan, penginapan sama tempat wisata. Nah, kira-kira tante tertarik nggak sih sama wisata dan kendaraan? Jadi maksudnya ini diambil alih semua Iya, jadi tante dari- tinggal ke website atau aplikasi kami, nanti klik langsung berapa orang, nanti ada pilihan nih mau kemana, nanti ada rincian berapa hari dan di mana udah komplit. dengan transportasi. Sudah lengkap. Pastinya sangat mendukung dong. Otomatis dengan begitu kita tidak ribet, Hmm. tidak ribet mencari apa namanya kendaraan dan penginapan. Otomatis kita tinggal menuju tempat yang kita mau. Sangat ini sekali, sangat bagus idenya. Oke, kemudian Gitu. kalau harapan dan pendapat tante mengenai wisata itu ada nggak sih? Bisa apa? Wisata itu tadi. Yang tadi. Maksudnya ada tidak? Harapan Harapannya, mengenai kami. harapannya semoga aja apa yang telah direncanakan terlaksana ya. Otomatis dapat membantu kita kalau akan kita bikin rekreasi. Dengan gitu kita tidak perlu repot-repot mencari akomodasi sendiri, penginapan sendiri. Otomatis sudah input semua. Jadi kita tinggal menuju aja tempat yang akan kita tuju. Bagus sekali sih rencana. Nama saya ini Hendra. Kalau kesibukan jadi sapam. Terus kalau berwisata gini, abang sering nggak dalam setahun itu berapa kali? Kalau Dalam kota setahun atau luar kota itu? Bisa dikatakan jarang lah bang. Jarang, ya? Nggak sekali-sekali biasa ada lah. Paling ke Dongkan, sekali-sekali lah. Terus kalau biasanya ini abang berwisata nih sendiri atau bersama teman atau keluarga gitu? Kalau pas waktu senggang ada tuh kadang sama keluarga, kadang kalau dia tidak sempat kadang sama kawan-kawan ya. Kalau abang nih berwisata nih kan ada perencanaan gitu. Terus perencanaan abang nih kayak gimana bang? Biasanya tuh sebelum kita berangkat ke wisata tuh bang, Ya. kita tuh minimal tuh budget lah lo kita siapkan kan sama kawan-kawan ya kan. Ya. Kira pertama ya untuk bensin dulu lah kan. Kalau mobil sih biasa kawan ada mobil, jadi kita siapkan bensin ya sama untuk uang makan lah. Kan jadi gini, ada keluh kesah atau kesulitan kalau abang mempersiapkan rencana berwisata gitu? Kalau untuk mempersiapkan sih tak ada sih bang nih, cuman kadang tuh apa ya pas waktu perjalanan ya ke sana ya tuh kadang bahasa kan tahu lah nama di seberang tuh kan macet. Itu macet tuh pun saya pun tak tahan kayak mobil mabuk. Pergi bagus balik muntah. Terus di sini kan kami ada website platform gitu yang bernama Wisataku ya. Nah di sini kayak kami sudah menyediakan seperti destinasi wisata, penginapan, terus transportasinya ini dalam satu paket gitu. Nah menurut abang nih, abang tertarik gak dengan website kayak gini bang? Kalau dicoba sih boleh kali. Lain kali kan ada waktu senggang boleh coba-coba. Terus yang terakhir, apa harapan abang nih kalau Wisataku ini terwujud nih? Kalau wisata terwujud nih ya mudah-mudahan lah apa ya buat ya, suasana baru yang tak pernah orang jumpai lah gitu kan, biar buat anak lah gitu sensasi yang beda lah kan untuk orang-orang nih. Sini saya bersama siapa bang? Nama abang sama kesibukan sehari-hari? Lius. Kesibukan saat ini videografer untuk properti, konten properti gitu. Terus kalau berwisata gini abang setahun gitu, dalam setahun tuh berapa kali bang berwisata? Nggak pernah dihitung sih, tapi adalah lebih dari 2-3 kali gitu, tergantung hari libur. Terus kalau abang berwisata nih biasanya sendiri atau bersama orang lain seperti teman atau keluarga gitu? Biasa dengan teman atau keluarga begitu sih. Kalau dalam mempersiapkan rencana ini bagaimana? Bagaimana abang mempersiapkannya? Biasanya kalau kita lihat kapan kita maunya jalan, nggak pernah sih dirancang jangka panjang sih gitu. Biasanya kadang sekitar seminggu atau bahkan sebulan lah gitu paling lama. Terus kalau ada keluh kesah bang atau kesulitan dalam mempersiapkan rencana gitu bang? Kesulitan sih nggak ada, biasanya tuh kadang kalau misalnya berangkat sama keluarga atau teman tuh kita susah ya tanggalnya lah. Kadang kan ada yang kalau kantoran kan harus nunggu tanggal merah gitu kan. Tapi kalau sejauh ini sih nggak ada keluh kesah gimana sih. Jadi di sini kan kami Wisataku ini kan ada sebuah website platform gitu ya, yang menyediakan destinasi wisata, penginapan, terus transportasi itu kalau abang klik tuh langsung dalam satu paket bang. Jadi abang tinggal klik terus berwisata tuh jadi nyaman gitu. Udah dapat destinasi, penginapan, terus transportasi ini abang tak perlu bingung lagi. Menurut abang nih tertarik gak dengan Wisataku ini? Justru yang ini kadang belum ada, kadang misalnya kalau platform yang ada tuh kadang hanya tempat wisatanya aja,
penginapan beda tempat lagi gitu kan. Kalau memang bisa disatukan dalam satu aplikasi dan sekali klik semuanya ada, lebih enak lagi. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk ngapain lagi, kita semuanya disediakan gitu, lebih enak sih. Terus yang terakhir nih Bang, harapan Abang kalau wisataku ini terwujud? Ya didukung sama masyarakat lah. Apalagi Pontianak kan bisa bantu, jadi Pontianak tuh semakin maju ke depannya. Sukses untuk wisataku. Nama saya Eko Setio Wibowo, saya sehari-hari itu ngajar sebagai guru. Terus kalau berwisata nih Abang dalam setahun tuh berapa kali Bang? Kalau untuk wisata ya untuk saat ini hanya wisata lokal aja untuk Kalimantan Barat, entah mungkin di ya lingkungan area Pontianak atau mungkin ya paling ke Singkawang, mungkin setahun kurang lebih ya 2-3 kali lah. Oke. Terus kalau berwisata tuh Abang nih sendiri atau bersama orang lain? Kalau Teman biasanya kami kalau untuk berwisata ya pasti satu keluarga. Perencanaan, kalau Abang nih cara mempersiapkan rencana berwisata tuh kayak mana? Kalau untuk saat ini ya mempersiapkannya ya mandiri, istilahnya ya entah nanti untuk tujuannya kemana itu nanti browsing terlebih dahulu, nyari di website dulu, nyari di Google, tujuannya misalkan ke Singkawang itu kemana tujuannya kayak gitu, terus kemudian berapa biaya nginapnya dan seterusnya. Untuk mencari penginapan pun juga masih searching dulu gitu di Google seperti itu. Ada keluh kesah atau kesulitan kalau mempersiapkan rencana berwisata ini? Ya kalau untuk saat ini karena seperti itu tadi mencari tempat wisatanya itu mandiri, jadi ya beberapa harus melewati beberapa platform, istilahnya kalau untuk penginapan entah nanti nyarinya di masih perlu membandingkan entah itu di tiket.com atau di Traveloka atau di Agoda atau dan lainnya seperti itu. Terus kemudian kalau untuk tempat wisata tujuan, tiketnya dan seterusnya juga nanti masih harus searching lagi, dan biasanya masih harus beli mandiri kayak gitu, harus beli langsung di tempat seperti itu. Belum ada platform yang istilahnya satu all in one, kita mau ke tujuan mana, paket pariwisatanya apa, itu masih belum ada. Nah, seperti Abang yang tadi bilang tuh, jadi di sini kami Wisataku ini ada website platform gitu yang menyediakan paket all in one. Jadi destinasi wisata, penginapan dan transportasi ini udah dalam satu. Jadi Abang tinggal klik tuh udah, Abang tuh tak mikir lagi. Jadi menurut Abang nih, Abang tertarik gak dengan seperti website seperti ini? Kalau misalkan ada platform yang seperti itu, terus kemudian juga bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, jadi istilahnya ya tidak bisa memberikan harga yang, karena satu paket seperti itu kan bisa lebih kompetitif dibandingkan kalau kita nyari satu-satu seperti itu. Itu juga mempersingkat waktu, juga mempersingkat biaya, ya kenapa enggak gitu. Terus yang terakhir dari pertanyaan saya, harapan Abang jika platform Wisataku ini terwujud? Ya kalau misalkan itu terwujud, ya bisa dimanfaatkan, bisa menggandeng katakanlah pihak-pihak yang stakeholder berkaitan dengan pariwisata, supaya aplikasi ini ya bisa dipakai untuk semuanya, dan area tujuan untuk tempat wisatanya tidak terbatas. Kalau katakanlah saat ini kalau misalkan Kalimantan Barat ya mungkin bisa nasional, atau mungkin bahkan ke Eropa atau ke Asia yang lainnya, negara-negara yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Olga Bapage. Untuk kesibukannya sekarang saya mahasiswa aktif, jadi sekarang kesibukannya kuliah. Untuk Anda nih, berapa sering Anda dalam berwisata? Sedang 1 tahun gitu? Kalau dalam 1 tahun mungkin ada 3 kali pergi liburan sih biasanya. Biasanya kalau berwisata nih sendirian atau sama teman atau keluarga? Kebanyakan sama keluarga, cuman kadang-kadang juga sama teman. Dalam mempersiapkan pergi wisata nih, apa-apa saja yang dipersiapkan kayak rencananya? Pertama mungkin tujuan untuk pergi liburannya sih, karena kan kalau misalnya udah tahu tempatnya tapi belum tahu tujuannya tuh bakalan ngabisin waktu untuk mikir gitu. Jadi biasanya mikir untuk mau kemana dulu gitu, jadi kayak di list gitu. Nah, sama berwisata nih, apa saja kesan kayak kesulitan yang Anda hadapi dalam berwisata gitu? Mungkin nemuin tempat tujuan untuk pergi-pergi kali, kayak mau kemana gitu, karena
biasanya kalau pergi sama keluarga itu baru direncanain waktu udah sampai ke tempatnya. Jadi kayak sebelum itu belum di prepare gitu. Jadi pas sampai tempatnya tuh kayak bingung kan mau kemana, akhirnya pergi ke tempat yang itu aja terus karena kita nggak tahu mau kemana dan nggak tahu itu di mana tempatnya kayak gitu. Nah, misalnya ada nih sebuah platform yang dimana nih bisa mengintegrasikan destinasi wisata, penginapan, transportasi yang dapat dihasilkan mudah tuh dalam satu paket gitu. Jika ada platform begitu, apakah Anda tertarik? Tertarik sih karena kalau misalnya udah satu paket gitu mungkin bakal ngemudahin dan efektivitas waktunya dapat gitu kan, karena biasanya nyari tempat penginapan butuh waktu lagi kita cari-cari di mana, sama tempat wisatanya tadi kan jadinya nggak perlu mikir-mikir lagi kan, mungkin akan lebih terbantu sih. Nah, apa harapan Anda jika wisataku itu terwujud? Mungkin bakal ngebantu efektivitas waktu sih, sama jadinya lebih pack gitu, bisa ngebantu dari segi tempat tinggal, tempat nginap, tempat mau pergi jalan-jalannya kayak gitu sih. Oke, aku Clara Agatha. Kesibukan aku sekarang kuliah sama organisasi sih. Oke. Nah, Clara sering nggak sih berwisata? Lumayan sering sih hitungannya. Pas berwisata tuh Clara tuh biasanya sendiri atau sama teman atau bareng keluarga? Kalau akhir-akhir ini seringnya sama temen. Oke. Nah, kalau pas Clara persiapan dalam berwisata tuh gimana sih Clara mempersiapkan rencana berwisata? Kalau aku biasanya planning dari tanggal, tempat tujuannya, sama akomodasi dan lain-lain sih. Oke. Nah, ada nggak sih keluh kesah pas persiapan Clara pas berwisata? Palingan susah untuk cari destinasi wisata sama akomodasi yang mau dipakai, karena kan susah untuk cari yang trusted kan, takutnya kan nggak aman, nggak safety gitu. Oke, yang trusted berarti ya. Nah, menurut Clara tuh tertarik nggak sih dengan platform seperti Wisataku ini? Wisataku itu gimana platformnya? Wisataku tuh kayak platform yang menyediakan paket-paket wisata se-Kalimantan Barat. Nah, jadi kayak tentang sudah termasuk akomodasinya, hotelnya, dan tempat-tempat wisatanya. Tertarik sih karena memudahkan ya kalau didengar. Iya, oke. Nah, untuk harapan dan pendapat Clara nih apa sih tentang Wisataku untuk kedepannya? Mungkin dibuat paket yang bervariasi aja, kayak dari harganya, terus jangkauannya, terus mungkin untuk promosi aplikasinya itu ditingkatkan, karena itu kayaknya sangat menarik. Oke. Saya Firhan, saya sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi di Untan. Nah, kesibukan saya sih paling selain jadi mahasiswa, saya juga ada freelance gitu-gitulah, tipis-tipis anak muda. Nah, untuk dari Anda sendiri, seberapa sering Anda dalam wisata? Kalau wisata sih, saya biasa pas jadwal liburan aja sih. Liburan. Ya, pas waktu liburan. Nah, biasanya nih Anda berwisata nih sendiri atau sama teman atau keluarga? Nggak pernah sendiri, tapi yang pasti sama teman atau sama keluarga biasanya. Liburan akhir semester biasa gitu, akhir tahun. Nah, sama berwisata nih bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan rencana wisatanya? Biasanya sih saya ini sih lebih ke planning dulu, misalnya H-2 minggu kita planning, kita ngumpul bareng dulu buat targetnya mau kemana gitu, budgetingnya sekian gitu. Jadi sama wisata nih, tuh kesal atau kesulitan apa yang Anda hadapi sama berwisata? Biasa sih ngatur tanggal sih, buat nyari tanggal pas sama yang lain tuh biasanya lebih susah. Nah, kami ini dari tim wisata aku ini ada kayak menyediakan platform yang dimana semua itu terintegrasi, yaitu destinasi wisata, penginapan, transportasi, yang mana dapat diakses dengan mudah. Nah, menurut Anda apakah Anda tertarik gitu? Jadi kalau misalnya wisata akunya bisa menyediakan yang kayak lebih lengkap fasilitasnya, terus juga terakomodasi segala macam, tetap dari dijemput sampai diantar pulang, itu bagus sih. Bisa dibuat inovasi kan, juga belum ada di sini misalnya gitu. Nah, apa harapan Anda jika platform seperti Wisataku ini terwujud?
harapan saya sih kalau memang misalnya terwujud, dia bisa lebih memahami apa mau konsumen, misalnya dia lebih peka terhadap wisata-wisata yang ada di Kalbar ya, terutama. Nah, biar memudahkan kita juga, ternyata banyak loh tempat-tempat yang belum dikunjungi sama orang banyak gitu. Nah, itu sih harapan. Nama saya Sylvia, sebagai tenaga pengajar di salah satu universitas. Oke, Tante, kalau dalam berwisata ini seberapa sering dalam setahun? Kadang 2 kali pas liburan anak sekolah. Terus kalau berwisata ini Tante ini sendiri atau bersama orang lain, teman atau keluarga ini? Sama keluarga, Dari sama anak suami. Kalau mempersiapkan mempersiapkan rencana berwisata itu, Tante cara mempersiapkannya gimana? Kadang dadakan, kadang jawari, tergantung sih, tergantung kondisi. Ada nggak keluh kesah atau kesulitan kalau mempersiapkan rencana berwisata gini? Kesulitannya kadang ini menyesuaikan dengan jadwal kegiatan kerja kita. Kadang kemudian ada kalau liburan keluarga ramai-ramai, ada tanggal tertentu, kadang mungkin ada yang nggak bisa, sehingga kadang kita sesuaikan lagi tanggalnya. Terus dari kami ini kan ada sebuah website platform gitu yang isinya nih paket berwisata gitu. Dalam paketnya nih udah ada destinasi wisata, penginapan, dan transportasi. Jadi kalau Tante sekali klik itu tuh udah perlu bingung lagi berwisata kayak mana. Menurut Tante nih tertarik nggak dengan website platform gini? Tergantung sih, tergantung apa yang ditawarkan. Kemudian tempat penginapannya bagaimana, kondisinya bersih atau tidak. Kemudian kita mau cari makanan, kalau kita sebagai muslim tentunya cari yang gampang memperoleh makanan yang halal, tergantung destinasi juga ya. Mungkin nanti tertarik, tinggal ini aja diberi linknya, mungkin nanti kita lihat gitu. Kalau memang ada destinasi wisata yang belum pernah kita kunjungi, kemudian memang yang ditawarkan dari web tersebut memang menarik, ya bisa saja kita melalui web tersebut kita berwisatanya. Oke, yang terakhir Tante, harapan Tante nih kalau website kami ini terwujud gitu. Kalau memang benar-benar terwujud, diharapkan pengelolaannya baik ya, terutama mungkin pada tahap awal mungkin ada fitur-fitur yang masih belum sempurna, jadi belajarlah dari orang yang sudah berhasil ya, belajar dari orang yang sudah pernah berhasil. Nah, di situ dilihat kelemahan-kelemahannya apa, nah kamu tambahkan pada web kamu, sehingga tentunya mungkin orang jadi lebih tertarik untuk melihatnya. Nah, di samping itu tentunya sebagai pemula harus berani promosi, karena kalau nggak ada promosi orang nggak tahu kan. Itu aja sih mungkin. Semoga sukses.